Assalamualaikum. Bapak gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga. Ya, ada Eh keperluan apa kira-kira Bu? gini ya Pak. Kebetulan kan ada tugas dari CGP saya ya, di mana di sini tugasnya itu harus mewawancarai kepala sekolah. Itu kepala sekolah itu 2 atau 3 kepala sekolah yang ada di daerah saya ya. Nah kemudian di sini juga yang saya akan wawancarai tentang masalah praktik pengambilan keputusan. Boleh. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan? Silakan, mudah-mudahan bisa dibantu. Insya Allah ya Pak ya. Jadi gini, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMPN 3 Cikakak, adakah suatu kasus yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana kasus itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh Pak menceritakannya kepada saya serta bagaimana cara penyelesaian kasus tersebut. Ya, sebetulnya memang ada. Itu kasus itu memang menimbulkan dilema. Yang bisa diangkat itu dari kasus ini tentang pembagian jam mengajar pada para guru honor ketika kedatangan para guru P3K. Yang mereka datang itu tentunya akan mengambil jam dari para guru honor. Nah, kasus ini memang menjadi dilema dalam mengambil keputusan saya sebagai seorang kepala sekolah dan pimpinan di SMP Negeri 3 Cikakak itu. Ya, betul ya Pak ya. Lantas keputusan apa yang Bapak ambil? Mengenai hal ini, saya sebetulnya sudah mengantisipasi. Pertama, ketika para guru P3K itu datang, saya minta wakakur untuk menghitung total jumlah jam. Kemudian didistribusikan kepada masing-masing guru. Nah, ternyata para guru honor itu memang ada yang terambil jamnya, gitu ya, biasa. Nah, tapi mereka tidak sampai harus diputuskan hubungan kerja. Makanya mereka diberikan tambahan seperti membina ekstrakurikuler yang tadinya dipegang oleh para guru P3K. Hebat ya, keputusannya luar biasa ya Pak, sangat solutif sekali. Jadi gini Pak, dalam modul yang saya pelajari di sini ada 2 jenis dilema ya. Ada yang disebut dengan dilema etika, di mana dilema etika itu adalah kebenaran lawan kebenaran, dan ada juga yang disebut dengan bujukan moral. Yang dimaksud dengan bujukan moral di sini adalah kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul, mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Kalau yang kasusnya itu berhubungan dengan masalah hukum, itu pasti bujukan moral ya. Tapi kalau tidak berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu masuknya ke dalam dilema yang berupa dilema etika. Nah, apalagi jika dampaknya benar, di satu sisi benar, di sisi lain benar, pasti itu dilemanya etika karena kebenaran bertemu dengan kebenaran. Berarti kasus dilema etika yang Bapak hadapi, di mana Bapak harus mengurangi jam mengajar ya, para honorer ketika datang guru-guru P3K, atau meminta guru honorer untuk menambah jam mengajarnya di sekolah yang lain, di mana keduanya itu keputusan yang benar. Ya, memang benar sekali. Cuma alhamdulillah tidak sampai membuat guru honorer harus mencari jam di sekolah lain. Benar ya. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus dilema etika ya, di mana kebenaran lawan kebenaran, apakah mengandung nilai kebajikan? Jadi sebetulnya kalau saya lebih menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan, karena di situ akan muncul keadilan, keterbukaan, kemanusiaan, dan lain sebagainya yang bersifat positif. Maka kalau kita sudah menjunjung nilai kebajikan itu dengan pada tempat yang tinggi, insya Allah kebenaran akan selalu mengikuti. Kemudian, adakah langkah-langkah atau strategi yang seperti apa yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema etika seperti itu? Ya, tentu ada beberapa tahap ya prosedurnya. Yang pertama, karena sebagai pimpinan kita tidak boleh otoriter, maka yang pertama kita kumpulkan para guru.
Kemudian yang kedua, para guru dan saya sebagai kepala sekolah berdiskusi tentunya dengan memberdayakan para wakil saya, wakakur, wakase kesiswaan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, itu kita refleksikan bagaimana kalau saya atau bapak-bapak, ibu-ibu berada dalam posisi tersebut. Ya, apa yang akan dilakukan dan apa yang akan diinginkan. Nah, dengan cara itulah kita akan bisa melakukan solusi dari dilema tersebut. Kemudian Pak, adakah hal-hal yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya rasa semuanya efektif ya, dengan cara kita mengkomunikasikan dengan baik dengan semua pihak. Karena ternyata dengan koneksi yang baik, kita akan mendapatkan solusi yang baik dan terbaik daripada kita memutuskan sendiri. Kemudian Pak, apakah menurut Bapak atau selama ini tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tantangannya? Ya, memang ada juga sih, Bu. Jadi jika tidak ada keterbukaan dari salah satu pihak, sebetulnya bukan karena mau menyembunyikan, tapi karena belum dikomunikasikan. Itu kadang-kadang menimbulkan beberapa dugaan yang akhirnya terpaksa dibuka lagi untuk dibuka lagi solusinya. Jadi jangan salah komunikasi karena seolah-olah tidak terbuka, padahal sebetulnya bukan karena hendak menyembunyikan. Intinya kembali lagi dengan bagaimana kita terbuka dan mengomunikasikan apa yang terjadi. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah aturan tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus tentang dilema etika? Ataukah Bapak menyelesaikannya di tempat? Atau mencari waktu tertentu untuk menyelesaikannya? Atau ada prosedur tertentu untuk menyelesaikan dilema etika tersebut? Kalau aturan secara tertulis mungkin belum saya buat, tapi insya Allah akan saya rancang ya. Hanya prosedur itu sudah selalu dilaksanakan. Artinya apa? Kita dengan para stakeholder di sekolah itu akan mengonfirmasikan beberapa masalah, termasuk yang tadi, yang guru honor, ya. Akhirnya kita mengambil keputusan dan keputusan itu merupakan solusi yang terbaik. Kemudian, adakah faktor atau orang yang mungkin selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu ada. Biasanya kalau saya itu berkonsultasi dengan para stakeholder di sekolah, satu misalnya, yang eksternal komite sekolah, karena perannya juga tidak bisa diremehkan. Yang kedua, para wakasek saya, mereka itu orang-orang wakil saya dalam bidangnya masing-masing. Yang ketiga, tentu para guru yang bersangkutan, baik itu guru P3K maupun guru honor. Jadi di sekolah kami tidak ada dikotomi dalam masalah kepemilikan, tanggung jawab, dan pekerjaan. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika? Jadi intinya begini, kita itu harus membangun jaringan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Nah, dengan cara itulah kita akan melakukan pertimbangan-pertimbangan yang nanti akan melahirkan satu keputusan yang solutif, yang membuat semua pihak itu merasa puas dan tidak ada lagi pihak yang merasa tidak puas. Nah, selama ini di sekolah kami telah berhasil dan telah bisa saya buktikan keberhasilannya. Alhamdulillah ya. Bapak terima kasih untuk waktu dan kesediaannya untuk menjadi narasumber pada wawancara saya hari ini. Sama-sama. Ya, mungkin dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.